Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya Aura Iga Maharani dengan NIM 19032058 akan menjelaskan mengenai sistem imunitas seluler. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai sistem imunitas seluler, sebelumnya kita harus tahu apa sih sistem imun itu. Sistem imun disebut juga dengan sistem pertahanan yang berfungsi untuk melindungi tubuh dari invasi mikroorganisme penyebab penyakit dan menghancurkan serta menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing seperti bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, sistem imun ini dibagi atas dua macam. Yang pertama ada sistem imun alami atau disebut juga sistem imun innate, dan sistem imun yang didapat atau disebut juga dengan sistem imun adaptif. Nah, untuk sistem imun alami itu dia bersifat non-spesifik, di mana sistem imun innate ini sudah ada sejak lahir, tidak memiliki target tertentu, dan sudah terjadi dalam beberapa menit sampai beberapa jam. Sedangkan untuk sistem imun yang didapat atau adaptif itu dia bersifat spesifik. Nah, spesifik ini maksudnya spesifik untuk jenis antigen tertentu. Lalu untuk respon terhadap paparan yang pertama terjadi dalam beberapa hari, sedangkan pada paparan berikutnya atau jika kita terkena antigen yang sama, nanti paparan tersebut akan bekerja lebih cepat. Nah, berikut adalah sistem klasifikasi dari sistem imun, yang dimana pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem imun spesifik seluler, yang dimana komponen yang berperan di dalamnya adalah sel T. Nah, sistem imun spesifik seluler ini, seperti yang telah saya sebutkan tadi, diperankan oleh komponen seluler atau disebut juga dengan limfosit T atau sel T, yang nantinya apabila dia bertemu dengan antigen akan menghasilkan limfokin atau disebut juga dengan sitokin. Lalu, sistem imun spesifik seluler ini dia tidak melibatkan antibodi, di mana antibodi ini hanya ada pada sistem imun humoral, di mana komponennya itu adalah sel B yang nantinya akan mengaktifkan antibodi atau menghasilkan antibodi. Lalu sistem imun spesifik seluler ini dia akan mengikat antigen tertentu. Nah, itu mengapalah dia disebut sebagai spesifik. Lalu dia juga akan mensekresi sitokin, di mana nanti apabila ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita, nah dia akan mengeluarkan sitokin sebagai responnya. Lalu sistem imun spesifik seluler ini juga tersimpan dalam limfa dan plasma darah sesuai dengan namanya, seluler yang artinya sel tubuh. Lalu ditujukan untuk benda asing yang dapat menginfeksi sel seperti bakteri dan virus. Nah, adapun fungsinya yaitu untuk protektif atau pertahanan sel terhadap mikroba intraseluler seperti virus, jamur, bahkan parasit. Nah, adapun fungsi respon imun dari sel T ini yang pertama ada dua. Yang pertama, sel T memiliki kemampuan untuk menghasilkan sel pengingat. Jadi apabila ada sel virus contohnya yang masuk ke dalam tubuh yang sebelumnya sudah pernah masuk, nah nanti sel T ini dia akan menghasilkan sel pengingat yang akan bekerja dua kali lebih cepat daripada yang pertama kali. Lalu ada sel T yang menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe lambat. Nah, untuk jenis-jenis sel T ini, yang pertama ada limfosit T, yang kedua ada makrofag, lalu yang ketiga ada sel NK atau natural killer. Nah, sel T ini dibagi menjadi dua. Yang pertama kita bahas mengenai sel sitotoksik atau TC, yang dimana sel sitotoksik ini merupakan sel efektor dari keliling sel atau sel K. Yang kedua ada sel T helper atau TH atau bisa juga disebut CD4, di mana sel ini disebut juga dengan sel regulasi berdasarkan kemampuan sitokin yang diproduksi oleh sel TH1 dan TH2 ini, di mana TH1 ini mempunyai kontribusi di dalam imunitas humoral.
Nah, sedangkan untuk limfosit T, nanti dia akan menginduksi dua hal, di mana saat ada benda asing masuk ke dalam tubuh yang akan menginfeksi sel, nanti limfosit T ini dia akan menginduksi atau akan melakukan fagositosis pada benda asing tersebut. Nah, yang kedua, nanti limfosit T ini juga akan melisis sel yang terinfeksi sehingga benda asing yang masuk ke dalam tubuh nanti akan terbebas keluar sel dan dapat dilekati oleh antibodi yang kita hasilkan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai peran sel T, di mana peran sel T ini dibagi menjadi dua fungsi utama. Yang pertama yaitu fungsi regulator dan yang kedua fungsi efektor. Yang pertama, fungsi regulator itu dilakukan oleh subset sel T, yang dimana sel CD4 ini nanti akan mengeluarkan molekul atau sitokin tadi, yang sitokin itu merupakan protein berberat molekul rendah yang disekresikan oleh sel-sel sistem imun. Nah, sitokin ini berfungsi untuk melaksanakan fungsi regulatornya dan tidak berlanjut saat tidak dibutuhkan. Jadi sel sitokin ini hanya akan bekerja jika ada antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan fungsi efektor ini dilakukan oleh sel T sitotoksik atau sel CD8, yang dimana sel CD8 ini berfungsi untuk mematikan sel yang terinfeksi oleh virus, sel tumor, dan jaringan transplantasi dengan menyuntikkan zat kimia atau disebut juga dengan perforin. Nah, berikut adalah mekanisme benda asing atau antigen yang akan masuk ke dalam tubuh kita dan gimana pertahanan dari sel T ini dalam menangani antigen yang masuk ke dalam tubuh. Yang pertama, sel yang terinfeksi oleh mikroba asing atau antigen ini terdapat makrofag yang akan menelan dan menghancurkan mikroba tersebut. Lalu, MHC kelas 2 yang baru disintesis akan menuju ke permukaan makrofag dan mengikat protein antigen. MHC kelas 2 yang baru disintesis nantinya akan menuju ke permukaan makrofag dan mengikat protein antigen. Lalu MHC ini akan membawanya ke permukaan sel sehingga protein asing dapat dikenali oleh sel T helper dengan perantara CD4. Nah, nantinya sel T helper ini akan teraktivasi dan mensekresikan sitokin yang berfungsi untuk menghasilkan limfosit lain. Nah, jadi seperti itulah mekanisme pertahanan dari tubuh kita. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Disudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.